Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semuanya di channel ngobrolin horor. Di mana channel ini ya sesuai namanya gitu. Kita mau ngobrolin yang horor banget. Selamat datang buat kawan-kawan yang baru mampir. Selamat datang yang udah berlangganan mampir. Terima kasih banyak semuanya. Di sini ada Bro Ayung yang mau berbagi kisahnya ke kawan-kawan semuanya. Monggo Bro Ayung. Langsung aja kali ya, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ini asapnya. Tadi sebelumnya kita nggak ngerokok sama sekali. Takut dibilang wagu, aku mengawali dengan sebuah Oke. Ini padahal rokok lu yang baunya. Oke gitu ya, Pi ya. Tabet namanya. Iya, biar agak mistik sedikit, Pi. Kita tadi habis ngobrolin Alas Purwo. Mbak Ayung ngajakin sana yuk gitu, masuk malam-malam katanya. Aku bukan pura situ, pura dadi. Gue si Oga. Dadi. Purwokerto gitu. Oh iya, pura dadi, Purwokerto dan pura-pura yang lainnya. Baiklah. Purworejo. Aku cerita Monggo. ya, tanya kawan-kawan dulu seperti biasa ya, Pi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat dan selalu bahagia tentunya kapanpun dari manapun saatnya. Amin. Ada kami berdua di ngobrol, langsung aja kita mau cerita. Boleh. Ya, Pi. Gimana Bro Ayung? Ya. Ada cerita apa hari ini? Ini ada sebuah kisah. Ya, kisah ini di tahun 2015. 2015 dari seorang yang bernama Angga, Pi. Sebut saja beliau Angga gitu ya, tapi dia biasa disebutkan Cur apa? Cur lah kayak gitu. Laki-laki perempuan? Laki-laki. Oh, kirain Anggawati. Anggawati. Ini Anggawan gitu. Kalau Anggawan sebut saja Kencur. Malam itu Kencur Mas. maksudnya apa? Julukannya? Julukan untuk teman-teman yang udah deket banget gitu kan. Situ punya julukan nggak? Enggak ya, nggak usah. Nanti malah cater nyari situ aja asli susah gitu kan. Baik, di tahun tersebut malam itu saya sebagai Angga, Pi. Malam itu ada WA masuk, Mas. Ada WA masuk dari kawanku yang bernama Agus. Ardi yang bernama Ardi. Soalnya kawan yang sohibnya yang dekat itu Agus sama Ardi. Ardi itu. Gue nggak ngerti tadi lo bilang aku sebagai Angga, maksudnya gimana? Ya, aku sebagai Angga yang cerita gitu. Oh, seolah-olah. Sebagai Ayung gitu kan. Jadi pakai aku gitu ya? Iya, aku adalah kerikil yang tajam dan gitu. Menyebalkan. Baiklah, Heril Anwar. Ini malam itu ada WA. Memang lagi gabut, bahasa sekarang itu lagi gabut, nggak mau ngapa-ngapain. Malamnya itu Jumat sebenarnya, tapi buat kami itu mau jalan. Kita juga sebut saja bukan anak Vespa tapi seneng di Vespa. Itu daerah wetan sana, Solo tepatnya, Bi. Kalau misalnya ada yang ngajak jalannya, syukur. Kalau enggak ya aku kalau misalnya bete-bete aku suka muter-muter. Walaupun aku termasuk seseorang yang ada ini kecenderungan nggak suka dengan keramaian. Jadi lebih suka di ruangan sendirian. Semedi gitu ya? Iya, semedi atau ngapa-ngapain sendiri. Yang lain-lain gitu ya? Yang lain-lain. Tapi maksiat gitu ya? Di ruangan yang maksiat mungkin. Dan di ruangan yang lain yang bukan ramai orang. Ya ruangan alam lah seperti itu. Kayak hutan, kayak apa juga seneng. Yang penting sunyi, nggak ramai orang. Ardi saat itu WA. Kau lagi apa? Cur, kayak gitu kan. Kamu lagi ngapain? Lagi ngapa-ngapain? Jalan yuk. Kayak ada rencana apa? Ya nggak ada rencana apa-apa, paling muter-muter Vespa gitu, Vespa. Aku blenger, melu pora, kamu ikut apa enggak? Aku blenger. Gimana kalau kita bedil aja? Bedil nembak itu nembak berburu kayak gitu. Nah, kata si Kencur atau Mas Angga tadi, saya itu nggak biasa nembak. Buat matiin binatang itu nggak inilah. Nggak seru. Binatang nggak seru. Kalau mau nembak orang katanya. Nembak orang mungkin seperti itu. Aku orang dua piranti nih, aku nggak punya pirantinya. Gampang kok pakai ini aja. Pakai selepetan gitu. Kalau ketimpuk gitu. Akhirnya apa? Wis beres, engkau nanti malam 1 tak peduk. Malam 1 nanti aku jemput kayak gitu. Nah, itu ternyata bersama Agus atau kawan yang lain. Akhirnya malam itu jam 10 malam Sabtu ya, Mas. Berarti malam Sabtu mungkin tepatnya seperti itu. Sampailah di kediamannya Mas Kencur. Kemudian kita nggak langsung berangkat. Itu niatnya mau ke Wonogiri, Bi. Dari Solo ke Wonogiri mungkin 2 jam. Ya, dekat itu. Dekat. Kemudian mereka itu nanti begitu masuk ketemu sebelah kanan itu ada tebing yang tinggi gitu, sampingnya itu ada waduk gajah mungkur gitu. Hafal gue. Antam di daerah mana, Bi? Banyak, semua daerah itu ada gitu. Oke.
Itu akhirnya langsung sampaikan ketika mereka datang, kita nggak langsung berangkat, ada yang disetting, terutama masalah bedil membedil itu harus di-upgrade segala macam, kemudian ganti per dan lain-lain, mungkin seperti itu. Aku pernah lihat soalnya. Nah, terus ngecas baterai buat HT. HT panjangnya apa sih, Bi? Handy talkie. Handy talkie ya, yang ada kayak gitu, kecong ya gitu. Iya. Nah itu ngecas itu segala macam, kemudian berjalanlah menuju Wonogiri dengan Vespa. Angel ya, mereka berangkat 2 jam perjalanan mas. Bagi saya di titik ini juga nggak ada yang spesial sama sekali, belum ngeri kayak biasanya kayak gitu. Nah lama kelamaan kita kan emang mau bedil ya di daerah-daerah hutan kayak gitu kan, di alas-alas kayak gitu. Nah, yang masa di alun-alun. Iya, di alun-alun kan bedil orang. Bedil orang. Nembak itu mah nembak cinta. Nembak cinta. Lain. Kemudian melalui tadi udah mulai deket-deket, udah alas, aku akhirnya jengah ya, nanya sama si Ardi yang ngajakin. Di, orang sampai-sampai kok ini nggak nyampe-nyampe. Wonogiri tahu nggak? Apa itu? Wono itu hutan. Giri itu batu. Giri itu batu. Karena di Wonogiri itu banyak tebing-tebing batu gitu. Dan tebing berbatu. Hutannya juga banyak. Itulah asal katanya tuh. Mungkin seperti itu. Gue ngarang, tapi kurang lebih artinya tuh kayak iya, kalau di ngobrol saja gitu. Wono itu artinya hutan. Ya benar, Wono hutan, Giri batu. Wono Wanadri. Wanadri itu ada Wana itu hutan, Adri itu gunung. Adri itu gunung. Kalau Giri di daerah Kidulan, Bumiayu apa ini kan Giri itu cepat. Giri-giri. Giri-giri anjuk gitu. Bukan yang cepat apa nggak tahu. Sampailah di titik tersebut, kemudian nanya, ini kita mau kemana sih? Yang bedil, tapi mampir nih sedulurku sih. Mampir di tempat saudaraku dulu. Kita ke saudara. Lah katanya mau bedil ngapain mampir segala, kata si kencur tadi kan. Kata saya gitu kan. Saya kan sebagai kencur. Kemudian mereka nyampe di sebuah rumah. Di sana sempat ngopi sebentar. Nah, kemudian nyeting lagi, Bi. Itu udah jam 3. Akhirnya kan aku sebagai kencur tadi nanya sama si Adi, "Di iki arep bedil apa jam segini?" Jam segini berarti kan udah mau subuh ya, jam 3 mau bedil apa? Ya bedil demit apa terserah, kata dia. Jangan bercanda, ini alas, bener-bener alas kayak gitu kan. Yang bedil kayak ayam alas, bajing apa aja yang kita bisa dapat. Wis ngene wae. Alat udah disiapin semua, headlamp segala macam. Kamu karena kamu nggak pernah ikut-ikutan seperti ini gitu ya. Ini jalur trek yang paling mudah yang di tengah. Ini buat kamu jalur 1. Nah yang 2 Ardi sama Agus itu yang samping semua. Jadi nanti titik temunya begini. 3 jadi 1. Di titik ini pun aku masih belum ada kejadian yang ya spesial atau yang mendebarkan atau melakukan yang lain. Bahkan senang banget. Kayak tadi di awal ya, aku suka kesepian, alam gitu, suara desiran angin, gemeretak daun paling yang tak patahin buat tanda, buat balik lagi kayak gitu kan. Pas hampir perjalanan mungkin mau setengah jam atau apa, aku menemukan panorama yang beda di hutan tersebut. Kok alas selebat ini ada ruang mungkin sekitar 4 kali 4 meter, itu kosong, Bi. Kosong, bener-bener tanahnya itu bersih. Tanahnya bersih di pandangan lampu ini ya, pandangan mata di lampu itu tanahnya bersih. Cuman pohon-pohon sekelilingnya tetap lebat. Akhirnya seliran lah, aku akhirnya istirahat. Maksudnya bersih itu nggak ada semaknya? Nggak ada semaknya, kayak bener-bener dirapiin ya. Ada gitu habis kan. bekas sapuan atau gimana? Nggak ada sama sekali, cuman lapang bener-bener. Akhirnya nyender di situ, bener-bener tak nikmati alam itu sendiri. Kemudian aku itu merogoh tas, nyender di batu atau di pohon, di pohon lebat atau pohon gede kayak gitu, merogoh pohon tas. asem Mungkin. Oh, gue yang lempar yang nanam itu. Kalau asem itu yang lempar, kalau jengkol aku. Gitu. Merogoh tas, nyari-nyari rokok sama korek yang biasanya sering hilang kan koreknya kan, Bi. Kemudian ngelepus, begitu menikmati alam. Nggak dinyalain langsung, kan baru nyari rokok sama korek. Iya, nggak ada dicek gitu enggak, kan. Enggak proses itu enggak. Jadi langsung dia langsung nyala gitu ya, gitu kan. Saktiannya itu bisa kayak gitu. Mas Angga sakti. Mas Angga. Kemudian itu mau tak nikmatin alam itu. Tapi kok di lampu ini ada sosok panorama yang berbeda yang aku temukan yang tadi itu kayaknya nggak ada. Jadi di depan sejurus lah satu tombak. Ada tombak, tergantung tombaknya. Tergantung tombaknya. Sun Gokong panjang banget. Kalau nggak segini doang ya. Yang 1 meter 2 meter lah di depannya dia itu kok ada payung.
orang wetan itu namanya payung wuto. Mm-mm. Payung wuto itu biasanya payung yang buat di kuburan. Mm-mm. Gagangnya kayu, sininya ya Iya, dari itu. kayak kertas gitu ya. Tapi udah krewek gitu, Pi. Udah nggak peraturan lah, tapi masih nancep, masih kuat begitu. Loh, kok ada payung kayak gini gitu kan? Tadi perasaan nggak ada, kok ada payung? Itu kan payung yang biasanya di kuburan. Penasaran sama si tadi, Mas Kencur tadi, Mas Angga ya, sama saya berarti kan. Tak paranin itu Mas, tak paranin payung itu, tak teliti kayak gitu. Biasanya kan ada makam, ternyata bener ada gundukan tanah. Tapi yang buat aneh buat saya ini, gundukan ini kalau makam umum pada umumnya orang manusia itu kan sekitar mungkin ya 1 meter lebih atau 150 lah. Kalau itu pendek banget, paling antara 60 sampai 70 cm. Gundukannya cuma segitu doang. Gue boleh potong nggak? Boleh. Gue ada pernah cerita lucu. Dulu pernah main ke rumah teman. Iya, oke. Masih di Jakarta. Iya. Rumahnya lumayan gede, ada halamannya gitu, bro. Yang rumah lama gitu. Minta ya, Kan. Pi. Masih Pakai masuk ke sana. Pas giliran di belakang gue kaget. Di halaman belakangnya itu ada makam, bro Ayu. Ada kuburan. Ada nisannya gitu ya. Tapi nggak terlalu panjang juga. Kayak dibilang kecil gitu kan. Kan awalnya gue nggak berani nanyain, giliran saking penasarannya gitu kan, bro itu makam siapa gitu. Ya gue pikir itu ternyata makam kucing. Kucing adeknya gitu. Itu dibikinin kayak gitu. Tapi saking ini ya, saking sayangnya mungkin ya. Saking sayangnya itu dikasih ini benar-benar batu nisan kayak punya orang punya gitu. Orang kayak gitu benar-benar. Nah pas ya kayak gitu karena makam kucing kan gue ngedeket kan. Ada namanya siapa gitu gue lupa. Namanya Ngimos ya, lucu-lucu. Nama kucing gitu. Oke. Bisa seperti itu. Aduh, gue pikir lu sakti atau gimana gitu Lanjut kan. Cerita. Jadi gundukannya itu cuman 70 atau 80 lah, kecil bener-bener sedikit, tapi memang gunduk, dan ini bukan gundukan baru tapi emang masih meleduk begitu. Nah disinilah batin saya dengan sendirinya itu jadi sedih, bener-bener tak pandangin makam tersebut. Jadi bukan apa-apa, alas selebar seluas ini kok orang dimakam. Kalau memang ini orang manusia dimakamin di sini, loh kasihan banget kok, jauh dari orang-orang, jauh dari lingkungan gitu ya. Iya, kalau buat saya orang itu kesepian, sedih itu kalau memang jauh dari kerabat, dari semuanya gitu, diasingkan seperti ini. Mungkin ngubur sendiri kali. Iya, bukan masalah nanti diharap seperti apa buat Mas Angga saat itu, buat saya seperti itu. Akhirnya tanpa sadar, mata ini nangis, Bi. Nangis, dan entah aku pengen gak nangis, tetap tambah nangis, kok melas banget kayak gitu. Akhirnya si makam itu entah berantah namanya siapa, tak doain. Tak doain sebisanya lah kayak gitu. Nah, lagi tenggelam dalam doa tersebut, lagi dalam sedih-sedih, tahu-tahu ada tangan di sini. Plek kayak gitu. Ya aku pikir teman yang 2 itu, kalau gak si Adi, Agus. Orang mempan katanya digituin. Gak mempan, lu mau nakut-nakutin aku model apa gitu kan. Loh, kok gak ada suara, cuman diem doang, plek tangannya. Tangannya juga rasanya beda. Teman-temanku gak sesopan itu. Jorokin iya sering. Akhirnya ada suara di belakang. Wis oleh mendongak kelek kayak gitu. Berarti sudah kamu itu mendoakannya gitu. Suaranya orang tua, biak-yaki. Akhirnya saya pelan-pelan noleh, itu nggak ada pikiran ini bangsa yang lain atau apa. Itu oleh begitu ternyata memang aki-aki bertelanjang dada, kurus begitu ya. Dari lampu kan kelihatan. Kayak ini ya, datuknya Ipin Upin. Iya mungkin seperti itu. Atau kayak Atuk seperti itu. Cuman Atuk kan pakai rompi. Dia enggak, sama sekali bertelanjang dada, celananya hitam selutut, telanjang kaki juga, nggak pakai sendal. Mongyo ini ya, kalau misalnya si Mas Angga cerita, kalau memang manusia itu, saya aja jalan bunyi kresek-kresek, ini mendekatnya kapan? Kok nggak ada suara apapun sama sekali? Bahkan dia itu nyempilin rokok yang dilinting itu, nggak ada baunya blas, padahal ngebul. Akhirnya saya kan nanya, Mbah, sinten siapa? Jenengan sinten gitu kan? Jenengan sinten? Ini yang jaga ladang sini, apa yang jaga kebun sini, apa yang jaga diesel, ngomong asal, yang penting ada ucapan kayak gitu. Dia cuma senyum. Oh, kowe goleki kancamu gitu, kamu tadi ngomong kirain temen gitu kan, kirain temen aku. Tadi kirain jenengan itu temen aku. Oh, temenmu sing loro kae. Berarti nggak ngejawab pertanyaan dong. Iya. Kan ditanya siapa, iya. Jawabnya
Ya jawabnya kayak gitu, diplomatis lah kayak gitu. Cuman dia ngomong, kalau temenmu yang dari tadi itu mereka berdua ingak-inguk ke atas, berarti nengok-nengok ke atas. Nah, saya ngelihat mereka nengok-nengok ke atas. Nah, si Angganya kan jadi gini, kok nengok-nengok ke atas? Mereka kan jalur berbeda, jauh-jauhan gitu loh. Kok bisa ngelihat ke atas, ngelihat si kaki-kaki tadi? Mana mungkin gitu loh. Satu orang bisa ngelihat berdua begitu ke atas. Tapi ya didohirkan, apa mungkin dia itu udah nyampe titik tujuan, titik temu tadi? Karena teksturnya emang naik turun begitu di atas, di pohon gitu, di bukit. Nah, ini nggak dipikirin. Nah, konturnya seperti itu. Akhirnya nggak dipikirin, terus dia cuma ngomong nanti balik lagi ke sini ya, kayak gitu. Nah, si aki-aki tadi. Iya, nanti balik lagi ke sini gitu. Ya wis, karena memang adem banget, ngomongnya adem, bukan yang mau nyerang atau marah kayak gitu kan. Akhirnya diterusin perjalanan, Bi. Nah, ini HT mulai tak bunyiin, tak setel gitu. Itu rokok kan. udah habis belum? Siapa? Rokoknya ambil. Ya mungkin habis, Bi. Enggak saja habis ya, Bi ya. Enggak, kalau belum habis jangan diusap biar mati. Bahaya ya, takutnya Bi. kebakaran. Takutnya kebakar. Walaupun saat itu ya lembab atau apa seperti itu kan, takutnya ada daun kering, teman-teman. Iya, tetap aja. Itu melatih kebiasaan aja sih. Asli. Dan jangan dibiarin kayak gitu aja. Maneman. Diisep. Terus gimana? Akhirnya itu nurusin perjalanan, tentu dengan trek yang lurus begitu. Aku mulai nelpon ke kawan-kawan dengan HT tadi dihubungin, terutama si Ardi, karena dia yang ngasih unjuk dan dia biasa lewat kowe biasa lewat trek ini kan? Iya. Oh, berarti kan nemu cungkup dong, lihat cungkup itu bahasa sananya makam. Kamu berarti makam apa, kamu jangan dobol katanya. Itu di situ mana ada hutan gung limang-limang kayak gitu, ada makam. Ya habis penjelasannya nanti. Akhirnya singkat cerita mereka di titik temu. Tapi pertamanya sih yang datang duluan si atau kencur ya, karena dia cuma lurus begitu. Sepi, di sana ada pohon randu yang gede-gede, 2 titiknya seperti itu. Mereka belum datang. Lama juga, sekitar 20 menitan baru mereka itu berdua hampir bersamaan datang dengan tongkaknya itu nenteng ayam alas segala macam kayak gitu. Buahnya banyak lah kayak gitu. Nanti diceritain, hampir ngobrol-ngobrol, makan makanan kecil kayak gitu, sarapan, ngomong bahas Maudi, aku pertanyaanku itu loh, kamu melihat makam gak? Mau sendobol katanya, jangan dobol, jangan kamu ngarang-ngarang, mana ada di sini, aku biasa wirawiri, itu trekku, nggak ada makam sama sekali. Ya wis, kata si Agus, ngene wae, pulangnya lewat jalur itu kayak gitu, pulangnya lewat jalur itu, kau yang ngarep katanya si Angga suruh di depan lah dia. Saya tengok-tengok di dalam hati itu, aku mau buktikan. Tadi sempat ditanyain, mau fotonin di foto nih, lah kan HP di motor, ditaruh di motor semua, mana ada sinyal kan, Bi? Iya juga ya, ya wis kowe nang ngarep. Pas di depan lingung sampai waktu ya mungkin 30 menit, ini harusnya udah ada kotak itu loh, tanah yang lapang itu nggak ada sama sekali, sampai bener-bener dibikin kayak malu lah teman-teman kayak gitu loh. Mana ada gitu. Iya, aku dobol apa enggak, tapi perasaan di sini. Akhirnya karena mungkin lelah atau gimana ya, saya itu rada nunduk. Itu nemu di kaki itu, di depan kaki ada batu kayak donat, di tengahnya bolong. Diusek-usek gitu di tanah. Kok piye gitu diomongin sama teman-teman, mana ada cungkup, mana ada makam, malah dolanan batu kayak gitu. Iki bagus batunya kayak gitu, kata si Angga tadi. Lah ngopo batu kayak gitu ngapain diurusin? Ini mana buktinya? Tadi ada di sini loh pokoknya. Nah ini batu dikorek-korek kayak makin bagus, lucu lah kayak gitu. Dimasukin ke tas, diambil ke tas, diambil sama si Angga. Sempat dimarahin sama temennya kan, jangan cari penyakit, ini alas loh, jangan bawa-bawa macam-macam. Apik kok goleh-oleh katanya seperti itu. Singkat cerita mereka sampai ke motor, kemudian balik. Dan sekitar, dipercepat aja ya Bi ya, seminggu kemudian mulai ada hal aneh di rumah kayak gitu. Ketika waktu itu malam Jumat, mungkin kira-kira malam Jumat, aku itu malam mungkin jam 12-an lah, sekitar jam segitu, aku mendengar suara aroma kayak sesuatu yang dibakar. Berarti bukan mendengar, mencium ya? Mencium, Bi. Mengingus-ingus, mencium bener, mengendus, Bi.
Mencium, benar, mencium aja. Bahasa Indonesia tuh emang terbatas. Cium, mencium itu pakai satu kata. Kalau bahasa Inggris enggak. Iya, Smell smell. itu bau. Iya. Kiss itu Kiss. cipokan. Gitu. Betul, lebih ke situ ya. Oke, tapi kalau Tegal banyak banget. Nah, kayak bisa ngambung-ngambung. Jangan dibahas. Oke. Mendengar sesuatu yang dibakar sangat menyengat tapi halus tapi menenangkan gitu ya. Tapi ini aku kan banyak main di itu kayak perangkat lunak, komputer. Mungkin mengendus kali ya. Mengendus hidungku mengendus bau. Mengendus. Nggak ngerti lah, udah pokoknya tahu lah. Ngapain dibahas juga? Iya. Biar Angga sendiri yang menentukan kan. Nah, terus akhirnya iki kayak semacam buah, bau buah gitu, buah yang dibakar bukan dari alat-alat saya, tapi dari arah kamar yang buat saya kerja gitu loh. Akhirnya diendus, semakin diendus itu baunya lebih ke buah yang manis dan rada asam kayak gitu. Kok buah-buah kayak gini sih, aku bukan tukang yang bakar-bakar hiu dan lain-lain. Akhirnya diikutin sumber endusan tadi, sumber bau tadi, ternyata di ruang tersebut ingu komputer ya utuh, nggak ada yang kebakar sama sekali. Dipupet ternyata, asalnya dipupet, pas dibuka, iya tuh iku Bi. Ada batu itu tadi. Ini dari batu, semakin dideketin semakin nyengat baunya. Masa waktu mambunya kayak gini, baunya seperti ini. Akhirnya iseng turun ke lantai 1, disiramin di kamar mandi, cas kayak gitu, nggak panas sama sekali, tapi bener-bener kayak kebakar gitu loh. Mau nggak ngeluarin asap? Oh enggak ya, cuma ngeluarin bau gitu. Iya. Baunya tuh bau gosong, bau gosong, bau aroma kayak gitulah. Gosongnya buah-buahan yang dibakar gitu ya. Disiramin cas kayak gitu, baunya memang berangsur hilang, kayak gitu kan. Nah, mulai kerja lagi, dia suka utak-utik malam-malam hari, kemudian jam 2.30-an sekitar segitu, dia ngantuk, tidur. Di antara tidur dan terjaga itu, dia itu kayak trans ya, pindah dimensi atau apa, di depan itu cuma hitam doang, terus muncul sosok aki-aki yang kemarin. Cuman ada beda penampilan, aki-aki tersebut menggunakan pakaian yang nggak lazim, kayak orang sekarang. Jadi lebih kayak resi mungkin ya. Ada selempang putih begini, terus membelit di area perut, tapi sekitar mau ke arah bawah sini cuman asap Bi. Katanya cuman asap. Nah, area kaki itu transparan, kayak pakai efek penyampur kayak gitu. Jadi kayak gitu. Nah, jenengan sinten digituin kan sama si Angga. Lah, jenengan sinten digituin. Aku itu yang kemarin. Namanya siapa? Sebut saja Suro kayak gitu. Menyebut nama Suro. Nah, jenengan itu ngomongnya itu apa ya, pria Angga apalah aku lupa, pokoknya ada julukan Jawa lah di situ, kayak sesuatu banget buat Mas Angga itu. Saya bukan Angga itu, tapi saya Angga Prasetya, dia ngomongnya gitu. Ya wis, cuman senyum doang, tapi ngomongnya bener-bener teduh, tapi tanpa gerakan bibir sama sekali. Tanpa gerakan bibir sama sekali, begitu saja hilang. Ria Ernest. Kayak Ria Ernest, bener. Iya. Susannya yang begini-begini. Kemudian begitu saja, akhirnya di batu itu cepengan, batu itu cekelen. Itu tahu-tahu dibangun, batu itu udah dipegang. Kan gede Bi batunya. Batu kok di sini? Akhirnya kan buru-buru taruh di sana lagi kan, di tempat kamar mandi digeletakin lagi. Wis. Pas berapa minggu kemudiannya ada kabar lagi dari Agus. Agak panjang dikit boleh ya? Biar ngabisin. Sampai malam juga nggak apa-apa. Sampai malam, baiklah. Ada kabar dari Agus berapa minggu berikutnya. Cur, ikut aku yuk, katanya. Ikut aku kemana? Ke tempat saudaraku, gitu. Ke tempat saudaraku ya, di rumah mertuanya, mantan mertuanya itu yang dulu rumah mantan mertuanya berarti mantan istrinya. Mungkin seperti itu ya. Kosong. Orang yang tinggal di situ lagi ada acara kayak gitu. Kita kan bisa nyantai di situ. Kamu katanya suka yang tempat-tempat yang sadu. Yuk mangkat. Tapi setelah telepon itu selesai, dilelai ngantuk Bi. Dilelai ngantuk banget. Si Angganya ngantuk banget. Kemudian di dalam mimpi ketemu sama tadi lagi. Kita, aku kigawaan. Aku bawa. Kegawa kelu gitu. Kayak gitu maksudnya. Mungkin seperti itu ya. Aku itu dibawa. Aku diajak gitu. Oh, dalam mimpinya. Dalam mimpinya aku diajak apa, ngajak malu kayak gitu. Dia nggak mengagungkan malu itu sama sekali. Wong dia itu lebih logik orangnya. B aja gitu ya. Biasa aja.
bangun udah ada batunya lagi di tangan. Akhirnya buat pembuktian selama aku dari sana banyak kejadian kayak gini, masukin aja ke tas. Ya kan? Siapa tahu ada kejadian. Seperti ada kejadian jawaban setelah ini. Singkat cerita aja, kemudian jalanlah mereka berapa jam ke kampung tadi ya. Ternyata rumah yang diceritain sama kawan yang namanya Agus itu memang bener di alas, dekat-dekat alas kayak gitu ya. Satu banget di depannya. Rumahnya itu bukan rumah sekarang, rumah dulu bukan gede tapi artistik, nyenengin. Tapi ya serem sebenarnya. Tapi aku kan suka kesucian kayak gitu. Malah aku yang buru-buru pengen masuk. Masuk aja yuk, cur. Aja nungguin serem begidik aku. Nah Ardi nggak mau ikut karena wedi, takut. Masuk ke dalam itu di ruang tamu bener-bener. Berarti mereka cuma berdua, Ardi nggak ikut? Nggak ikut. Kemudian kan jangan lupa nanti bawa laptopmu. Ya namanya anak muda kan nonton film itu loh, Bi. Film BF gitu ya. Bukan BF Unyil, Bi, katanya. Unyil adalah BF saat itu. Gitu. Ditonton sama yang namanya Agus. Kayak gitu kan. Lagi nonton asik-asik ini tak percepat ceritanya. Kemudian ada dengar suara dari arah belakang kanan begitu, growol kayak suara-suara menggeram seperti itu ya. Nengok itu mereka berdua dengar semuanya. Kayak kerumah pura. Kerumwe, yuk parani. Itu tuntukan ke arah belakang. Itu ngelewatin ruang tengah, kemudian kamar-kamar, baru pintu belakang. Itu ada ruangan satu kiri ada kamar juga, yang satunya kanan juga ada kamar, itu paling belakang. Ternyata di situ aku 2 orang ya itu ngalamin lihat semuanya dua-duanya. Jadi kami sama-sama mulutnya tercekat melihat apa yang ada di depan kami di ruang tersebut. Itu pokoknya gelap semuanya lah kayak gitu. Tapi yang nampak dari Mas Kencur tadi itu ada orang yang badannya agak membungkuk, tapi mukanya nggak kelihatan, Bi, cuma kayak gitulah. Badannya gede membungkuk begitu, tapi dia itu bukan megang selendang itu ngambang. Ada selendang batik itu ngambang di sisinya dia kayak gitu. Kayak dipegang kayak gitu, tadi dilepas kayak gitu ngambang. Nah ini satunya Bagus juga ngelihat si Agus. Langsung balik minta mundur kan. Akhirnya ditinggal lah itu siapa makhluk tadi ya. Balik lagi mereka asuk, ada ucapan-ucapan kayak gitulah. Kalau kita itu nggak mau ganggu situ, lu siapa gitu kan. Balik lagi. Wis, kita balik aja kata Bagus. Kata Agus kita balik aja, ngeri, gila, jebule kayak gini. Seperti yang diceritain sama saudara, rumah itu begini kayak gitu. Enggak, aku aja penasaran kata si Kencur kan. Kamu nonton ini Unyil aja terusin. Aku suara konsentrasi katanya seperti itu kan. Akhirnya dipaksain, aku masih penasaran begitu. Kemudian dengar suara glotak kayak gitu, Bi. Enggak lama suara glotak, akhirnya Mas Angga langsung ke belakang lagi. Sebentar. Akhirnya Mas Angga langsung ke belakang lagi terus. Iya. Aku mau jadi tinggal katanya si Agus kan. Kamu mau ikut ayo. Enggak, aku enggak mau itu. Tadi aja udah seserem itu, gila nih katanya. Kamu ngeliat kan? Tapi yang dilihat sama si Agus ternyata cuma selendang, enggak ada makhluknya. Lendang layang-layang kayak gitu. Nah ada suara geletak begitu, si Agus enggak mau ikut ke belakang. Kencur penasaran ke belakang, begidik sebenarnya Mas. Tapi aku pas ke belakang ke sana, ternyata itu memang ruangan kamar dan ada pintunya. Yo disenterin begitu, Bi, pakai HP kayak gitu kan, dibuka ternyata nggak dikunci. Dan ruangan itu ternyata ada kamar mungkin 4x4 atau ada ukuran ruangan tertentu lah, bukan gudang tapi lebih ke kamar. Bawahnya itu tegel, ubin lama, ada satu meja. Di meja itu cuma ada kunyit, bener-bener kunyit. Apa ini dulu logistik atau apa? Bikinnya seperti itu. Nyari-nyari ini makhluk di mana? Apa itu tadi aku cuma ngimpi? Tapi ngimpi kok berdua. Akhirnya tengok-tengok matanya terus ke arah atas. Di atas itu ada selendang, libet di belandaran gitu loh, libet tertali. Kok ada di sini ya? Tadi kan layang-layang. Nah itu dia kan pakai tas pinggang itu kan. Ingat, saya dibawa gitu kan. Suruh ngomong seperti itu. Iseng-iseng, siapa tahu ada jawabannya. Batu itu digeletakin di meja. Di Pak Sisto ya ditaruh di meja. Balik lagi dia arah ke depan. Itu ternyata kawannya Agus itu nggak nonton. Jadi nonton kalau orang ketakutan gitu loh. Nggak konsen. Gitu. Tontonan itu satu dis penuh buat kamu semua itu. Aku wis begidik.
Diajen bi. Cepat-cepat. Kemudian nggak lama itu ada suara dentuman, wah kayak benda yang keras itu di arah belakang kamar tadi. Langsung si ini Angga langsung ke belakang, setengah berlari dia ke sana. Nggak ada kejadian apapun, cuman si batu itu emang geser. Mungkin apa ketiup angin ya, masa batu kayak gitu angin. Dia geser sedikit, kemudian nggak ada apa-apa ternyata. Pas baliknya dari kamar tersebut, dia itu ke arah depan, ternyata dia itu dihadang sosok makhluk yang sebenarnya familiar banget. Itu adalah Bagus. Agus. Dengan bertelanjang dada, dia badannya tambun. Mungkin beratnya itu 90 kiloan. Jadi serem tapi ketemunya lucu, Mas. Soalnya belakang ada sinar temaram, lemu gitu gede, tapi marah. Jadi dia tuh gujuk-gujuk ini bilang dengan suara growel gitu. Marah, dia marah. Jadi ngomongnya, ngopo kowe ngusing kene, kowe gawe reget tempat kene, kamu itu bikin kotor tempat sini, aku nggak suka. Loh, kamu siapa? Ini udah ngenalin bukan suaranya Agus. Ini orang lain, mungkin kalau sekarang dia kesurupan gitu kali ya. Akhirnya, lo kok ngopo? Kamu itu siapa? Aku sing manggon ning tempang ini. Aku yang nempatin rumah ini di ruangan ini. Kamu pokoknya pergi dari sini. Kalau kamu nggak pergi, temenmu habis, aku habisin gitu. Nah, saya belum sempat berpikir, tahu-tahu si makhluk tadi, si Agus tadi langsung menghambur ke arah dia kayak mau nyerang. Nah, refleks batu itu terus pegang, tak lemparin arahnya dia. Itu umumnya kalau batu segede itu ke tempat ya perutnya teman, bunyinya blok. Itu bunyinya kayak ban pecah, buar kayak gitu. Teman 90 kilo bisa terpental 2 meter ke belakang. Meter ke belakang, kemudian aku takut banget, teman itu takutnya mati iya, apa gimana. Tapi dilihatin, disorotin begitu perutnya empas, berarti hidup ya. Nah, di ruang lain ada minyak tawon diolesin segala macam, udah ngurusin makhluk, makhluk itu nggak ada. Pokoknya ini bisa sembuh, bisa bangun. Mereka langsung si teman tadi minta pulang, minta bilang. Tapi kan udah mendekati subuh, ditahan sama tadi ya Mas Kencur, sampai mereka sarapan baru mereka pulang kayak gitu. Tapi ya ada janji hati lah, aku nggak mau ke situ lagi kayak gitu. Nah itu batunya sekarang kemana? Masih dipegang. Masih ada kayak gitu. Itu Mas Angga, Resi Prasetya, subscribernya ngebor kayak gitu. Harusnya Mas Angga itu buka bisnis donat, siapa tahu menginspirasi gitu ya. Aromanya buah-buahan. Betul, siapa tahu gitu kan. Donat rasa mangga, donat rasa anggur, donat rasa ini kayak gitu. Ya mohon maaf mungkin ceritanya agak terbatas, emang begini lah ya. Kita agak cepet ya, gitu aja. Udah gitu aja Bro Ayung. Berarti setelah hari itu mereka pulang dari rumah itu. Nah selanjutnya apa yang terjadi dengan batu itu, dengan sosok aki-aki tua itu nggak tahu ya. Belum diceritain kelanjutannya. Oke, baik. Terima kasih Mas Angga Rizky Prasetya yang udah berbagi kisah ini ke Bro Ayung. Terima kasih. Mohon maaf kalau misal tadi ada yang kurang-kurang kali ya, ada yang kelewat segala macam, mohon dimaafkan. Kalau misal ada suatu yang nggak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan semua juga mohon dimaafkan. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semuanya, siapapun itu, semoga kita selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rezeki. Kawan-kawan yang punya hutang juga semoga diberi kemudahan untuk segera melunasi hal itu gitu ya. Amin. Gitu. Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ngobrol horor, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.